Shalom jemaat Tuhan, mari ini saat yang baik untuk kita kembali beribadah pada petang hari ini. Sekalipun Bapak Ibu Saudara ada di rumah, mari dengan tekun kita akan beribadah bersama-sama. Mari kita sama-sama bangkit berdiri dan kita akan angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Dan inilah tanda kita berserah kepada Dia, dan biarlah pada saat ini juga kita mohonkan Tuhan turun tangan dan menolong hidup kita. Mari. Bawa hati kita, buka hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk berkat kasih karunia Tuhan dan kesempatan kami untuk beribadah pada saat ini. Mari Tuhan Engkau tolong kami dan urapi setiap kami yang bertugas pada petang hari ini untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Roh Kudus, biarlah penyertaan-Mu membawa kami lebih dekat kepada Allah. Pada Tuhan kami sendiri, kuduskan ya Tuhan setiap peralatan dan perlengkapan yang kami gunakan pada masa peribadahan ini. Dan biarlah Tuhan Engkau menyentuh dan melawat hati kami masing-masing. Dan pada saat ini dengan mengangkat tangan di hadapan-Mu, karena kami tahu bahwa pertolongan kami datang daripada pihak Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, biarlah turun atas kami sekalian pada saat ini juga berkat, kasih dan anugerah-Mu yang ajaib, yaitu saat kami beribadah kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang siap berbakti bersama Bapak Ibu Saudara sekalian katakan amin. Halo, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Saya percaya pasti ada hal yang baru, hal yang dahsyat hari ini. Amin. Amin. Karena hari ini saya percaya Tuhan hadir. Dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah-rumah, Tuhan hadir di sana. Amin. Amin. Udah gitu mari saudara, kita mau bersatu hati, kita mau sepakat, kita mau bersuka cita buat Tuhan malam ini. Amin. Saudara. Amin. Karena Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Amin. Semua percaya? Untuk itu mari sama-sama dengan saya, dengan penuh ucapan syukur kita mau sama-sama katakan Dia sungguh baik. Sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Come on church. Haleluya. Saudara, Dia sudah mati bagi kita, Dia sudah bangkit bagi kita. Untuk itu mari kita bersuka cita. Haleluya. Mari nyatakan Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. kuasa maut Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yang ada di dalamku, bergerak di hidupku. Ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Kali katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik.
Dia sungguh baik. Amin. Mari sama-sama katakan, He is so good to you and He is so good to me. Dan He is so good to you. amin. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. So good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Berdua sedikit buat Tuhan yuk. He's so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He is so good to you. So good to you. He's so good to So good to me. me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Sorakan haleluya. Woo. Yes. Haleluya Tuhan. Sungguh hanya Dia satu-satunya jalan dan kebenaran hidup. Amin saudara. Amin. Mari sama-sama bersuka cita buat Tuhan lagi. Woo. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan sekali lagi. Dialah jalan. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus kaulah jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan Yesus jalan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory glory. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Glory haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi di dalam nama Dia. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Haleluya. Haleluya. Benar, hanya di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Karena Dia Tuhan yang ajaib. Mari sekali lagi kita bersuka cita buat Tuhan. Amin. Saudara. Mari dimanapun Anda berada, saudara-saudara. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan, saudara.
terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa dan pengharapan, aku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan. hanya Kau yang Amin. layak ditinggikan. Siap bersorak buat Tuhan, amin saudara. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Mari katakan sekali lagi dengan penuh imanmu saudara. Tak terbayang kebesaranmu, dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagiku Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. mari bersorak buat Tuhan, amin. Siap. 1, 2, 3. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Hanya Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. dengan imanmu katakan. Kau sumber Yes. kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. katakan dengan penuh iman. Raja mulia. Haleluya. Yes, haleluya. Sudah diberkati, amin saudara. Amin. Karena dialah Raja di atas segala raja, amin saudara. Untuk itu, mari kita berikan waktu yang terbaik. Kita mau lebih lagi buat Tuhan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau persembahkan buat Tuhan. Kita mau duduk diam, merenungkan firman Tuhan. Kita mau masuk hadirnya lebih lagi saudara. Tuhan, kami rindu masuk hadir lebih lagi. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadirat-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang.
kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Amin. Penuhi kami lebih lagi Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindukan Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. bawa kami lebih lagi. Waktu dekat dalam hati-Mu, oh, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, Mengangkat tangan. ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sembah Dia lebih lagi, saudara. Rasakan kasih-Mu. Haleluya. Yesus. Oh, Kami rindukan, oh Tuhan, mengalirlah Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau rasakan hadirat-Mu. Kami minta Tuhan yang kami mau rasakan. Ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu,
menikmatinya Tuhan. Oh haleluya. Sungguh kudus-kuduslah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Sungguh Kau layak dipuji dan sembah. Segala pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kudus-kuduslah. Haleluya, haleluya. Oh pujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita belajar akan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita satukan hati, kita mau belajar di dalam firman Tuhan dan kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang luar biasa yang boleh kami rasakan di hari-hari yang lampau. Dan biarlah hari-hari yang ke depan Tuhan, kami juga tetap percaya Engkau menyertai akan hidup kami.
Dan saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah hikmat-Mu menyertai setiap kami Tuhan yang mendengarkannya. Dan biarlah kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan sebagai seorang murid, supaya kami boleh mengerti. Mari Roh Kudus beracalalah dan bekerjalah secara luar biasa dan seluas-luasnya bagi setiap kami. Dan kami mohonkan Tuhan perlindungan-Mu nyata atas setiap kami. Dan juga sembunyikan hamba-Mu ini Tuhan di balik salib-Mu. Dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak. Dan apa yang keluar dari libat bibir hamba-Mu ini Tuhan boleh benar-benar berasal dari Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Selamat sore. Saya percaya kita semua di dalam lindungan Tuhan dan ada sukacita di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada sore hari ini mari kita belajar bersama-sama dengan tema kuat di dalam melayani Tuhan. Kita ambil di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 ya. Dikatakan demikian, ini adalah ayat yang sangat populer yang sering kali kita dengar. Ya, dan seringkali kita juga baca. Mari kita sama-sama membaca dengan kesungguhan hati, ya. Haleluya. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, Saudara, di dalam setiap pelayanan kita pasti membutuhkan tenaga, atau di dalam setiap pekerjaan pun kita membutuhkan tenaga, Saudara ya. Dan pelayanan itu membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan, Saudara ya. Kalau kita mengandalkan diri sendiri, kita tidak akan pernah bisa ya. Dan pada akhirnya jika kita mengandalkan diri sendiri, akhirnya kita akan menjadi lelah, Saudara. Ya, kita akan menjadi capek sendiri. Tetapi dengan kekuatannya daripada Tuhan, yang senantiasa kita boleh menerima energi yang baru yang Tuhan berikan buat kita untuk kita melakukan pelayanan kita, Saudara. Pelayanan apa yang harusnya kita boleh kerjakan sebagai anak-anak Tuhan? Ya, karena pelayanan itu artinya luas, Saudara. Bukan hanya pelayanan yang ada di gereja, di dalam gedung ini, atau pelayanan yang hanya ruang lingkup sesama kita juga, tetapi kita juga harus berdampak bagi orang lain. Pelayanan keluar, ya Saudara, itu yang sesungguhnya yang Tuhan boleh ajarkan buat kita, Saudara. Ya, nah, bagaimana agar kita kuat di dalam melayani Tuhan dan sesama? Bagaimana caranya agar kita memiliki kekuatan di dalam melayani, Saudara ya? Yang pertama yaitu roh yang menyala-nyala. Di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Berarti kita tidak boleh males, Saudara. Kita harus rajin. Ya, firman Tuhan mengatakan demikian, kita tidak boleh males-malesan di dalam melakukan pekerjaan kita atau pelayanan kita yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita masing-masing. Sebagai anak-anak Tuhan, kita ini ayat ini adalah suatu ayat yang menjadikan perintah, Saudara. Jadi perintah Tuhan kita ini adalah hendaklah kerajinanmu jangan kendor dan biarlah rohmu menyala-nyala. Artinya ada suatu gairah atau ada semangat di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia sehari-hari ya terjemahannya demikian, Saudara. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari Roh Allah, Saudara. Ya. Dengan semangat yang dari Tuhan. Jadi ada energi yang baru yang Tuhan boleh berikan buat kita. Gimana caranya untuk supaya kita boleh menjadi orang yang rajin? Tentunya kita harus mengerti dan mengenal bahwa Tuhan itu menyertai kita. Karena ada Roh Allah yang memberikan semangat buat kita, Saudara ya. Ada beberapa ciri orang yang rohnya padam, Saudara. Rohnya tidak menyala-nyala. Ya, saya mau ambil contoh di kitab Lukas pasal yang ke-24, Saudara. Itu ceritanya ketika Tuhan Yesus
menampakkan diri dan berjalan bersama dengan 2 orang muridnya di Emmaus. Lukas pasal yang ke-24, saudara, ayat yang ke-17. Ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan, maka berhentilah mereka dengan muka yang muram. Ya, saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang mukanya muram, mukanya tuh suram, saudara, ndak nyenengke, pasti ada sesuatu di pikiran kita, ya. Loh, kenapa ini mukanya kok muram, ya? Tapi kalau kita ketemu dengan orang yang hatinya dengan ada sukacita, mesti wajahnya itu cerah ceria, saudara, ya, dan awet muda, biasanya begitu. Kalau hatinya ada sukacita, pasti juga terpancar dari wajahnya, saudara. Mungkin saudara kalau terima hadiah gitu ya, istilahnya terima hadiah, terus hadiah itu orang terima hadiah mesti ada sukacita. Di dalam hatinya ada sukacita, maka mukanya apa? Tersenyum, saudara, ya. Ada sukacita. Nah, makanya saudara, mari kita mau bergaul dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala. Kalau saudara ketemu dengan orang yang rohnya padam, harusnya saudara bisa memberi efek yang baik, ya, memberikan semangat. Ketika ketemu sama teman yang enggak semangat, ditanyai, kenapa kamu kok mukanya muram, mukanya masam gitu, saudara, ya. Kok enggak ada sukacita di dalam kelihatan di wajahmu, kenapa? Ya, perlu, saudara. Jadi kita beri semangat pada orang-orang yang kemungkinan sedang bermuram durja, istilahnya begitu ya, saudara, ya. Nah, ketika kita juga di dalam gereja juga harusnya memberikan efek yang baik, memberikan sukacita bagi yang lainnya, saudara, ya. Terus yang kedua, orang yang rohnya padam itu ucapannya mesti pesimis, saudara, atau ucapannya itu negatif, ya. Di ayat yang ke-17 sampai 24 mungkin saudara nanti bisa baca juga, buka Alkitab saudara, saya bacakan untuk saudara, ya. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka pada muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia dan dihukum mati dan mereka menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Dia tidak mereka lihat, saudara, ya. Nah, ini adalah orang-orang sudah tahu, sudah dikasih tahu bahwa Tuhan itu hidup, saudara. Tetapi mereka ini pesimis, kata-katanya juga negatif, saudara. Harusnya ketika kita mengetahui dalam suatu kebenaran dan dipercayai, harusnya kita juga berpikiran yang positif, saudara. Jadi saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki roh-roh yang menyala-nyala, harusnya memiliki sikap yang optimis, ya. Tidak memiliki pandangan yang negatif atau ucapan yang pesimis, ya. Misalnya begini, saudara, ilustrasinya ketika ada 2 orang yang pulang dari gereja, ya, pulang berjalan dari gereja, ketemu
pada tanaman gitu ada mawar yang bagus gitu, ada yang satu bilang begini, mawarnya bagus ya, warnanya kok baik, mekarnya kok bagus, bisa mekar seluruhnya dan besar ya. Tetapi teman yang satunya bilang begini, hati-hati loh, mawar itu tuh banyak durinya, nanti kalau kecocok sakit berdarah ya. Nah, ada dua orang yang juga sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang sama, tetapi tanggapannya negatif pada suatu yang dia lihat, saudara. Nah, makanya hati-hati. Ketika roh kita bisa memelihara roh kita, ya, yang menyala-nyala di dalam kita, ada sukacita, ada kata-kata yang positif, maka kita bisa juga ucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, saudara ya. Ada masa depan yang baik yang Tuhan mau berikan buat kita, setiap anak-anaknya yang memiliki pikiran yang positif, saudara. Jadi apapun yang boleh kita lakukan, kalau misalnya kita punya pikiran yang negatif, maka perbuatan kita itu juga akan menjadi negatif, saudara. Tetapi kalau pikiran kita, apa yang kita pikirkan positif, maka kita akan melakukan hal-hal yang baik dan yang positif, saudara. Ya, nah, yang keempat ciri orang yang rohnya padam, yaitu tidak percaya akan janji Tuhan, saudara. Dia tidak percaya bahwa Tuhan memiliki janji yang begitu rupa ya. Janji Tuhan tuh ya dan amin dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya ya. Di ayat yang ke-25 itu, saudara ya. Lalu ia berkata kepada mereka, hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan Nabi. Ya, bahwa dikatakan bahwa Tuhan itu sudah hidup, saudara. Tetapi kadang kita punya pikiran, oh ya nek dia nolong aku, kalau dia tidak nolong aku gimana? Tetapi ketika kita memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan, kita percaya kuasa Tuhan itu sanggup menolong kita. Ya, Tuhan sanggup menolong kita di dalam kesesakan. Ketika kita dalam masalah, kita mempunyai pandangan yang positif kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita, saudara. Ketika ada masalah, ya saudara, jangan fokus kepada masalah yang ada, tetapi kita fokus kepada Tuhan yang memberi jalan buat kita, memberi solusi, sehingga masalah yang kita hadapi ini ada jalan keluarnya, saudara. Ya, karena Tuhanlah yang menolong kehidupan kita. Ciri yang kelima, yang orang yang rohnya padam, yaitu dia tidak sadar akan kehadiran Tuhan. Ya, dia tidak sadar kehadiran Tuhan. Di ayat yang ke-15 dikatakan demikian, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, sadari bahwa Tuhan itu bersama dengan kita, berjalan bersama kita, saudara, dan sadar bahwa Tuhan itu tetap bersama kita kalau kita memang benar-benar mengenal akan Tuhan kita, saudara ya. Jadi kenali Tuhan kita secara benar, apa yang Tuhan boleh kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara ya. Agar kuat melayani Tuhan dan sesama membutuhkan semangat yang daripada Tuhan. Ya, cara Tuhan membangkitkan semangat di dalam melayani, saudara. Yang pertama yaitu Tuhan memberi visi, ya. Tuhan memberi hikmat dan memberi karunia di dalam pelayanan. Kita tahu Tuhan itu selalu memanggil setiap anak-anaknya, saudara ya. Ketika kita tahu bahwa kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita mengakui diri kita sebagai orang Kristen, pasti Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap kehidupan anak-anaknya. Dan Tuhan memberi visi, saudara. Ketika tadi malam, saudara, saya melihat beberapa foto lama dari gereja ini, saya teringat ternyata saya sudah terlibat di dalam pelayanan gereja ini ketika sekitar tahun 90
98 saudara. Saya lihat foto-foto yang lama. Dan ketika saya mengaku sebagai orang Kristen dibaptis saudara, ketika saya usia SMP ya, sekitar umur 14-15 tahun, saya percaya Tuhan sudah meletakkan visi kepada saya. Ya, visi untuk ikut di dalam melayani. Ya, ikut Tuhan di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan berikan visi kepada saya saudara ya. Dan ketika Tuhan memberi visi kepada anaknya, Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Dia memberikan hikmat, saudara, di dalam kita melakukan visinya Tuhan. Dan Tuhan itu memberi karunia pelayanan. Jadi setiap anak-anak Tuhan pasti diberi talenta. Tinggal tergantung dari kita, saudara, bisa mengembangkan enggak talenta yang Tuhan berikan buat kita. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah tancapkan di dalam setiap anak-anak Tuhan. Talenta itu boleh kita kembangkan saudara ya. Nah visi, mungkin di gereja juga banyak sekali pelayanan yang boleh kita lakukan. Bergerak saudara ya. Beri aksi sosial, beri sembako, atau lagi mungkin masa ini ada vaksin massal gitu saudara ya. Gereja juga bergerak di hal-hal yang demikian saudara ya. Nah selanjutnya, cara Tuhan membangkitkan semangat di dalam melayani yaitu Tuhan juga menguatkan kita di dalam hadiratnya. Ya saya tadi katakan bahwa Tuhan itu menyertai kita, tidak akan dia meninggalkan kita seorang diri saudara ya. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 dikatakan demikian, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, itu yang kekuatan Tuhan berikan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan meletakkan visi, meletakkan misi bagi setiap anak-anaknya, memberikan talenta bagi setiap anak-anaknya. Tuhan punya rencana yang baik bagi setiap anak-anaknya saudara. Maka ketika itu biarlah kita menyadari bahwa Tuhanlah yang memberikan kekuatan buat kita. Bagaimana caranya kita bisa memelihara bahwa roh itu tetap menyala-nyala saudara. Ya, berarti dengan kita menyadari akan kehadiran Tuhan itu sendiri saudara di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Supaya kita tetap kuat di dalam hadiratnya. Ya dengan merenungkan firman Tuhan juga saudara. Dengan berdoa selalu berkomunikasi dengan Tuhan dimanapun kita berada. Ya jangan anggapan bahwa saudara itu berdoa harus lipat tangan tutup mata saudara ya. Itu memang ajaran dari dulu sekolah minggu supaya anak-anak mungkin kecil-kecil itu konsentrasi kalau berdoa saudara ya. Tidak lirik kanan lirik kiri. Tetapi dengan pada hakikatnya berdoa itu adalah hubungan kita dengan Tuhan sendiri saudara. Ya, dimanapun kita berada kita bisa berdoa. Ya, berdoa dalam hati juga kita bisa Tuhan jagai lindungi aku di dalam perjalanan ini. Itu bisa saudara ya. Dan merenungkan firman Tuhan. Ya, bila kita tetap di dalam ingin roh yang menyala-nyala atau tetap on fire, ya kita harus baca Alkitab. Karena firman Tuhan ini adalah sumber kekuatan kita saudara. Ini adalah istilahnya menjadi panutan atau menjadi role di dalam kita menjalani kehidupan ini. Ya, nah, firman Tuhan ini yang menjadi penguatan bagi kita saudara. Ya, ada ayat yang mengatakan bahwa jangan lupa perkatakan kitab Taurat itu siang dan malam. Artinya apa? Ya harus kita ingat perkatakan, ada waktu sedikit. Alkitab sekarang sudah cukup modern saudara ya, tidak hanya buku tapi di HP, di tab itu ada ya. Jadi isi HP saudara dengan firman Tuhan ya. Kalau saudara mungkin pas tunggu apa gitu saudara bisa buka firman Tuhan, saudara bisa baca Alkitab
ya enggak ketang satu pasal gitu saudara. Nah itu saudara kita bisa merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam saudara ya. Itu cara Tuhan mau memberikan kekuatan buat kita ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, seumpama mereka boleh terbang sebagai Raja Wali dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Ya, kalau Tuhan beserta kita, kita tetap on fire, kita tidak akan lelah. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita menjadi lelah saudara. Tetapi ketika kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita tidak akan menjadi lelah, bahkan kita berlari. Karena apa? Karena kita memiliki energi yang baru, energi yang begitu dahsyat dan luar biasa yang Tuhan berikan buat kita saudara ya. Nah, ingat saudara, menantikan Tuhan dalam bahasa Ibrani dikatakan kafah, atau enggak sama dengan dipilih menjadi satu ya. Dipilih menjadi satu dan mengalami kekuatan. Saudara, saya ingat ada satu tali ya yang sekarang lagi in juga, talinya tuh tali dari jerami saudara. Saudara tahu kalau jerami cuma satu itu mudah patah. Tetapi kalau jerami itu dipilih dijadikan satu itu bisa kuat saudara. Bahkan kalau dipilih lagi jadi gede gitu saudara, itu bisa jadi juga ngangkat berat yang bertonton. Ya, bisa narik gitu saudara. Nah ini yang maksudnya ketika kita menantikan Tuhan, kita berkumpul juga dengan orang-orang yang sesama dipilih menjadi satu, kita akan mengalami kekuatan yang daripada Tuhan saudara. Ya, dan di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru bagi kita untuk melayani. Ya, itu. Selanjutnya saudara, melayani secara corporate ya, atau secara bersama-sama. Di dalam Pengkhotbah pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan ya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian, 2 orang yang bepergian bersama dapat menangkis serangan, tetapi orang yang sendirian mudah dikalahkan. 3 utas tali yang dijalin menjadi satu sulit diputuskan, saudara. Nah, ketika ada mungkin misalnya begini, saudara, ada masalah ya, atau ngangkat barang yang berat, saudara. Kalau satu orang kita dengan kekuatan sendiri, ya kita rasakan berat. Tapi kalau kita mungkin 2 atau 3 orang sama-sama mau ngangkat saudara, barang yang berat itu akan menjadi ringan. Istilahnya seperti itu saudara ya. Nah, melayani bersama-sama itu menimbulkan kekuatan yang baru saudara, menimbulkan kekuatan yang baru ya. Ya, melayani secara bersama-sama itu menimbulkan kekuatan yang baru. Nah, bagaimana melayani secara bersama-sama, saudara? Yang pertama, mari kita saling menghargai di dalam satu tubuh Kristus, atau kita memberikan respek atau tanggapan yang baik, saudara ya. Tanggapan yang positif. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang 18 dikatakan demikian. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Nah, di dalam gereja saudara, kita tahu bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, itu lagu sekolah minggu yang sudah lama kita dengar. Tetapi orang-orang yang di dalamnya. Nah, di dalam gereja pasti ada juga pemimpinnya, ada Bapak Gembala yang menjadi pimpinan. Tetapi Bapak Gembala ini adalah kepanjangan tangan dari Tuhan yang harus memimpin jemaatnya di dunia ini saudara ya. Tetap Tuhan Yesus sebagai kepala gerejanya dan Bapak Gembala sebagai pemimpin jemaatnya yang ada di dunia ini. Jadi ketika anggota jemaatnya, aktivis yang ada ya ikut di dalam melayani,
mereka memiliki suatu tugas masing-masing. Ya, melayani tidak hanya mungkin di mimbar ini yang kelihatan saudara, sebagai WL, singer, pemain musik, enggak. Ada juga yang di belakang layar, ya, saling melengkapi. Istilahnya sebagai tubuh, itu ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, bahkan ada organ-organ yang ada di dalamnya, ada kaki saudara. Semua ketika bergerak bersama-sama, tubuh ini bisa sinkron, istilahnya menjadi satu, itu menghasilkan karya yang luar biasa saudara ya. Tidak mungkin satu tubuh ini, satu kaki melangkah ke kanan, satu kaki melangkah ke kiri, itu tidak mungkin saudara ya, akhirnya kita akan jatuh. Tetapi kalau kita di dalam satu gereja menyadari akan tugas masing-masing, ada bagian masing-masing, gereja ini akan bergerak dan menghasilkan karya yang luar biasa saudara ya. Jadi kita harus respect satu dengan yang lain. Ya, saling menghormati, istilahnya saling segan atau bahkan saling membantu. Di dalam kita melayani secara bersama-sama. Ya, itu yang Tuhan mau bagi kita anak-anaknya yang terlibat di dalam pelayanan saudara. Ya, apapun itu pelayanan yang Tuhan berikan, yang gereja tugaskan kepada kita, itu adalah suatu bagian yang harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tidak usah males-malesan ya saudara, tadi dikatakan biarlah janganlah kerajinanmu kendor, tetapi dengan penuh semangat dan tanggung jawab saudara. Ya, ada yang bagian firman Tuhan seperti saya ini, ada juga yang WL musik, ada yang ngatur sound system, ya, ada yang membuat slide, ada yang ngatur LCD, itu semua satu bagian saudara. Kalau seandainya ibadah ini tidak yang satu LCD-nya tidak jalan, atau satunya itu juga suatu ibadahnya pasti akan gompal, istilahnya seperti itu saudara ya, bahasa Jawanya seperti itu. Jadi semua ada tugas masing-masing yang Tuhan mau berikan kepada kita saudara ya. Di 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya saudara ya. Nah, itu yang Tuhan mau bagi setiap kita sehingga kita boleh menjalankan tugas masing-masing saudara ya. Selanjutnya yaitu hidup dalam keterbukaan saudara ya. Hidup di dalam keterbukaan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ya. Dan hidup kita ini saudara, Tuhan katakan bahwa kita ini adalah anak-anak terang. Ya. Dan kita juga adalah garamnya Tuhan. Artinya apa saudara? Ya kita menjadi anak-anak terang, hidup kita juga harus menjadi hidup yang terang. Ya, menerangi hal-hal yang gelap saudara ya. Kalau kita anak terang, kita hidup di dalam keterbukaan di dalam Tuhan, tidak ada yang tersembunyi, ya, tidak ada motif-motif yang lain atau motif-motif yang negatif di dalam ketika kita melayani, berarti kita harus hidup yang penuh dengan ketulusan dan keikhlasan saudara ya. Biarlah hidup kita ini bermanfaat, membawa dampak yang baik, karena kita ini juga adalah anak terang. Ya. Jadi jangan ada motif-motif yang tersembunyi saudara ketika kita melayani. Dan jangan perhitungan dengan Tuhan saudara ya. Hati-hati. Ya, saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selanjutnya, saling menjaga teman, saudara ya, di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan demikian.
Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, jadi saudara, kita harus juga bisa ya menjadi memberi semangat kepada atau memberi dukungan kepada teman kita yang mungkin saat ini juga sedang mengalami kelemahan ya, mungkin kelemahan di dalam rohani mereka atau kelemahan mungkin di dalam fisik mereka saudara ya, atau mungkin ada teman yang sedang menyimpang jalannya ya. Jangan merasa takut saudara untuk kita boleh menegur teman, karena kita juga menegurnya harus menegurnya dengan kasih, dengan roh yang lemah lembut ya. Jangan ngajak berantem saudara ya, menegurnya dengan penuh kasih ya. Kita harus memberi support satu dengan yang lain. Kalaupun hidup kita ya bisa menjadi saksi bagi orang lain, itu juga nama Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita saudara. Jadi juga firman Tuhan juga mengatakan sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan juga kena pencobaan saudara. Artinya apa? Kita juga harus menjaga diri kita ya, melakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak boleh berbohong ya kita tidak usah berbohong saudara. Firman Tuhan katakan tidak boleh menjadi penipu, ya kamu jangan menjadi penipu saudara. Ya, hati-hati di dalam pergaulan sekarang ini ya, apalagi anak-anak muda. Hati-hati juga dalam menggunakan sosial media ya. Sekarang bukan mulutmu harimaumu, tapi jempolmu itu menjadi harimaumu saudara. Ketika kita komen mengetik sesuatu ya, atau mungkin menjadi haters, itu hati-hati, tidak usah jadi seperti itu saudara. Atau mungkin kalau saudara memiliki sosial media, siarkan yang baik ya, bahkan siarkan pujian atau siarkan juga firman Tuhan. Itu malah memberkati banyak orang saudara ya, memberkati banyak orang. Ketika firman itu disampaikan ya, ketika firman itu disiarkan, itu bisa menjadi berkat saudara. Ketika orang membaca ya, ketika orang membaca, loh ini kok pas dengan aku, oh firman ini menguatkan aku, itu bisa menjadi berkat saudara ya. Dan kita harus apa? Jangan memikirkan diri sendiri saudara. Kalau kita sudah jatuh di dalam setiap tekad di dalam melayani, ya kita tidak mungkin memikirkan diri sendiri saudara ya. Apalagi di dalam satu gereja pelayanan yang besar itu pelayanan tim, bukan pelayanan seorang diri ya. Tapi pelayanan tim harus saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau saudara juga sudah menjadi pelayan-pelayan Tuhan, berarti saudara juga siap untuk melayani orang lain. Ya, jangan memikirkan diri sendiri. Dan pun ketika saudara berdoa, jangan berdoa untuk diri sendiri saudara, tetapi juga mendoakan orang lain. Ya, kita juga bersaksi untuk menguatkan orang lain, melayani, maka akan ada energi baru supaya roh kita tetap menyala-nyala saudara ya. Ketika kita mau melayani orang lain, berpikir tentang orang lain, itu roh kita akan menyala-nyala saudara ya. Dan kesimpulannya saudara, kesimpulannya seperti ini, kekuatan untuk melayani hadir melalui melayani Tuhan secara pribadi dan melayani secara korporat atau bersama-sama. Ya, mari terus kobarkan semangat roh yang menyala-nyala, sadari akan kehadiran Tuhan supaya kita boleh terus menyatakan Injil kebenaran Tuhan, melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, apa yang boleh kami pelajari pada firman pada petang hari ini. Biarlah Engkau berbicara lebih lagi Tuhan bagi setiap kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti apa yang Engkau
inginkan dalam kehidupan kami. Biarlah roh-Mu Tuhan senantiasa menyala-nyala dalam hati kami, supaya kami boleh melayani Engkau dan sesama kami dengan penuh semangat Tuhan dan penuh dengan sukacita, karena kami tahu kehadiran-Mu itu memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu bagi setiap kami, sehingga kami boleh melakukannya Tuhan, dan untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur untuk berkat firman yang Tuhan sudah berikan. Haleluya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, oh, oh. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Silakan mengambil satu sejenak. Sampai ketemu minggu depan. See you, God bless you, and Jesus love you.